Oke, baik. Selamat sore semuanya. Selamat sore para hadirin. Sekarang kita sudah berkumpul di sore hari ini. Di sini kita akan memulai acara Emiten Corner kita pada sore hari ini. Untuk informasi, ini acara Emiten Corner kita yang kedua di tahun ini. Terima kasih buat penghormatan untuk kehadiran dari Bapak Reza, dari tim dan juga dari seluruh tim Bumi Resource untuk kehadiran di sore hari ini. Jadi untuk Emiten Corner hari ini kurang lebih kita akan mendengarkan dan berdiskusi mengenai perusahaan Bumi Resources dengan ticker Bumi. Untuk sebagai brief awal untuk company Bumi Resources akan saya jelaskan sedikit mengenai latar belakangnya. Untuk company Bumi Resources secara garis besar adalah company yang bergerak di bidang coal mining atau pertambangan batu bara, namun ada juga sisi oil and gas dan other mineral resources seperti copper, zinc, dan juga lead. Uh, untuk PT Bumi Resources sendiri sudah didirikan sejak tahun 1973 dan sudah listed di IDX sejak tahun 1990. Untuk market cap-nya sekarang tercatat di IDX bahwa Bumi Resources tercatat market cap memiliki market cap sebesar 44,93 triliun IDR, dan untuk harga di market terakhir per hari ini di kisaran 120-an. Untuk membuka acara pada pada sore hari ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sedikit kata-kata sambutan dari direktur kami dari Reliance yang akan diwakili oleh Bapak Reza Priyambada. Untuk waktunya Bapak Reza Priyambada, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Efrem, atas pengenalan terhadap emiten Bumi Resource ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, Bapak, Ibu, rekan-rekan referen. Kami ucapkan selamat datang dalam webinar Emiten Corner pada hari ini, Kamis 19 Juni 2025. Jadi, Emiten Corner ini merupakan event yang diselenggarakan oleh kami, PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, dengan menghadirkan sejumlah emiten pilihan yang akan memaparkan kinerja hingga prospek maupun aksi korporasinya. Nah, kegiatan ini sebenarnya merupakan wadah edukasi kepada nasabah Reliance Sekuritas khususnya dan juga kepada publik pada umumnya. Nah, kegiatan M dan Corner ini sebenarnya bagian dari kegiatan sosialisasi dan edukasi yang kami lakukan. Di antaranya ada market update, ada emiten, produk knowledge ya, yang berisikan pengenalan produk seperti online trading, rally trade, obligasi juga di mana LS menawarkan bond seri C yang memiliki kupon menarik ya. Kemudian juga ada reksadana melalui anak usaha kami, Reliance Manager Investasi, dan juga kami sebagai agen penjual efek reksadana Oper dan juga produk lainnya. Nah, pada emiten corner kali ini kita menghadirkan emiten yang bergerak di industri komoditas energi. Kebetulan juga seperti kita ketahui ya, kemarin juga baru mendapatkan persetujuan untuk melakukan kuasi organisasi, yaitu PT Bumi Resource Tbk. Nah, tadi sudah sempat dikenalkan oleh Efrem ya. Jadi PT Bumi Resource Tbk atau kode Sabumi ini merupakan perusahaan yang sebenarnya sudah berdiri lama gitu. Jadi kalau kita baca historinya, awalnya itu bukan perusahaan yang bergerak di bidang energi, tapi bergerak di bidang perhotelan ya. Terus lalu kemudian melalui berbagai macam aksi korporasi dan juga berbagai kolaborasinya sampai dengan mengakuisisi PT Rootman Indonesia, lalu mengakuisisi juga PT yang kita kenal dengan KPC ya atau Kaltim Primakol, sehingga akhirnya Bumi muncul sebagai salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia. Nah, sepak terjang Bumi kalau kita lihat kan tidak berhenti sampai di situ saja, namun juga terus berekspansi. Pasang surut operasional Bumi juga memperlihatkan ketahanan dan sustainability dari perusahaan ini. Menarik ya, kita simak perjalanan panjang dari Bumi sebagai salah satu emiten komoditas terkemuka di Indonesia dengan berbagai korporasinya dan sejumlah pencapaian yang nanti akan didengarkan oleh manajemen Bumi yang pada sore hari ini akan diwakili oleh Bapak Ahmad Reza Wijaya selaku Vice President Investor Relation dan Chief Economist dari Bumi. Kami atas nama manajemen PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ahmad beserta tim ya yang sudah berkenan hadir untuk kita bersama diskusi terkait dengan kinerja dari Bumi.
Semoga kegiatan webinar emiten corona ini memberikan manfaat kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan referent serta dilancarkan hingga akhir nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan webinar ada yang kurang sesuai. Terima kasih. Selamat mengikuti Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Reza atas kata sambutannya. Di sini sebelum kita memulai acara kita, kita akan sedikit melihat video company profile dari Bumi. Uh, Tolong dibantu, baik. Percaya, tanpa keraguan, tanpa pertanyaan. Begitulah jalinan kita dengan bumi ini. Ketika rasa takut menjadi hormat, dan ketidaktahuan menjadi jalan hidup. Ketika tradisi menjadi harapan, dan hasil upaya kita terima dengan ketulusan. Ketika itulah, semuanya saling percaya, tanpa keraguan, tanpa pertanyaan. Begitulah jalinan kita dengan bumi ini. Ketika rasa takut menjadi hormat, dan ketidaktahuan menjadi jalan hidup. Ketika tradisi menjadi harapan, dan hasil upaya kita terima dengan ketulusan. Ketika itulah, semuanya saling terkait, mengubah cara kita berpikir dan bertindak. Demi mengembalikan bumi, bahkan lebih indah dari semula. Awalnya, kita harus percaya. Bumi Resources memperkaya nilai hidup. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya, Mbak Sis, untuk videonya. Oke, selanjutnya di sini berdasarkan tayangan kita selanjutnya akan mendengarkan sedikit pemaparan kinerja bumi dari Pak Ahmad Riza Wijaya. Namun sebelum itu, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan profil singkat dari Pak Ahmad Riza Wijaya sendiri. Nah, untuk Pak Ahmad Riza Wijaya sendiri untuk sekarang menjabat sebagai Vice President Investor Relations dan Chef Ekonomis di PT Bumi Resource Tbk. Untuk kegiatannya sekarang, untuk Pak Ahmad Riza Wijaya ini sendiri bertugas sebagai analis dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal dan investasi dan makroekonomi yang berhubungan dengan bumi. Nah, untuk track back sendiri, untuk sekarang Pak Reza sudah bekerja selama kurang lebih 17 tahun di Bumi Resources dengan berbagai pertemuan sebagai analis seperti ini. Investor saham, pengusaha, dan pemerintah juga sudah banyak dilakukan untuk mempererat hubungan antara Bumi dan jaringan investor mereka. Untuk pengalaman profesional lainnya sekarang, untuk Pak Reza sendiri sekarang menjabat sebagai wakil rektor juga di Universitas Bakri dan juga wakil ketua komite tetap bidang fiskal dan moneter Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin. Juga di sisi lain, Pak Reza juga menjabat sebagai dosen pengajar, pembimbing dan penguji pada program sarjana, pasca sarjana, dan berbagai mata kuliah ekonomi, keuangan, ilmu komunikasi di United Arab Emirates, University of Abu Dhabi, Universitas Katolik Parahyangan, Business School, dan juga Universitas Bakri. Untuk latar belakang pendidikan sendiri, di sini tertera bahwa Pak Reza mengambil S1 di Universitas Katolik Parahyangan, kemudian mendapat Master of Science dari Northeastern University, dan juga PhD dari University of South Carolina di Amerika Serikat, di mana ketiga gelar tersebut diambil dari program studi ekonomi. Berikut untuk pengenalan singkat dari narasumber kita pada sore hari ini.
Selanjutnya bisa saya serahkan ke Pak Ahmad, Pak Reza Wijaya. Baik, terima kasih Mas Efram, Sama Pak. Mas Reza Priambada, salam sejahtera. Mas Arifin yang udah mempersiapkan semua-muanya ya dari awal sehingga kita berkumpul pada sore ini di acara ini apa namanya Reliance Securities dengan judul Unlocking the Future. Nah, judulnya kita pilih-pilih nih supaya nanti apa namanya teman-teman di sini nggak bosen dengan pemaparan yang ada dari Bumi Resources. Oke, sebelum saya mulai, saya terima kasih atas pencerahan tadi mengenai Bumi Resources yang telah dipaparkan oleh Mas Reza Priambada. Kemudian ada juga video profil kami, yaitu yang sebetulnya mengarah kepada apa yang telah dilakukan oleh Bumi, di mana apa namanya Bumi ini sendiri sebagai perusahaan batubara yang sebenarnya tidak membuang-buang atau merusak bumi, melainkan kita lebih jauh memelihara bumi lebih bermanfaat ya. Sebelum saya mulai paparan, mungkin apa namanya saya tanya ke Mas Irwan ini berapa kira-kira gimana ini kita pemaparan langsung tanya jawab ya, langsung jadi nggak ada diskusi di tengah ya, langsung di pemaparan kemudian tanya jawab di akhir. Ya, kita jadi rencananya Pak mendengarkan pemaparan dulu dari Bapak. Kemudian di situ setelah itu saya akan pandu jika ada pertanyaan dari nasabah kami. Baik. Dan bisa berdiskusi secara dua arah juga Pak. Baik, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya akan coba memaparkan bahan diskusi yang dari Bumi Resources yang akan kita jadikan pembicaraan nanti di akhir. Mungkin saya butuh 15-20 menit untuk memaparkan ini. Dari Mas Efra mungkin next bisa di. Oke, next. Oke, saya mulai dengan company overview. Mungkin di sini secara singkat aja, tadi sudah dijelaskan mengenai asal-muasalnya Bumi Resources. Kemudian ada bagian operational highlight dan performance buat teman-teman yang memang belum mengikuti keadaan yang terakhir, kondisi bumi yang terakhir, dan kemudian financial. Nah, mungkin kalau untuk yang financial ini, di sini teman-teman di Reliance Securities sudah banyak yang mengikuti atau membaca apa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun terakhir. Next. Oke, saya mulai dari awal. Jadi bumi itu merupakan ekspor ya terbesar ya sementara eksportir terbesar dari batu bara. Ya, jadi bukan produksi terbesar, tetapi bumi itu melakukan ekspor yang terbesar secara jumlah ya di dunia. Nah, cadangan yang kami miliki ya cukup banyak dan ini cukup mempesona untuk teman-teman kalau mau lihat ya kira-kira 2,4 miliar ton yang masih bisa sebagai reserve yang masih bisa diproduksi, dan kemudian masih ada resources ya, ada sumber daya yang di luar dari cadangan sendiri sekitar 6,7 miliar ton. Nah ini kalau kita lihat memang masih cukup banyak ya untuk satu perusahaan atau dua ya di sini KPC dan Arutmin dan Pendopo ya tiga mungkin, tapi Pendopo belum berproduksi. Tapi ini cadangan yang cukup signifikan untuk satu company di Indonesia. Ya, mungkin nanti seluruh Indonesia teman-teman bisa lihat bahwa kita memang kaya akan batu bara. Nah, produksi yang dicapai di tahun 2024 sendiri itu kurang lebih 74,7 ya, 75 juta ton batu bara yang diproduksi. Nah, itu pun masih ada potensi ya, maksudnya untuk kapasitas untuk lebih dari itu. Tetapi karena adanya berbagai pertimbangan sehingga
company memutuskan untuk memproduksi 74,7 juta metric ton di tahun 2024. 25% kurang lebih ya dari total produksi Indonesia itu ada di Bumi Resources, dan itu pun belum semua digali, artinya belum semua diproduksi, masih ada potensi untuk meningkat. Begitu juga di perusahaan-perusahaan lain tentunya. Kami punya lokasi yang cukup baik di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan, dengan fasilitas yang infrastruktur yang mumpuni ya, yang benar-benar sophisticated ya, untuk semua peralatan port facilities ya, loading terminal dan segalanya. Kita punya conveyor belt, itu ada di KPC dan Arutmin. Nah, kemudian nanti di slide berikutnya, tapi saya akan coba ingatkan kembali ke teman-teman semua bahwa kita tahun 2011 telah memisahkan diri, artinya di non-coal business dengan bisnis metalurgi dipegang oleh Bumi Resources Minerals, yang kemudian menjadi perusahaan listed terbuka di Bursa Efek Indonesia. Itulah yang dinamakan Bumi Resource Minerals ya. Jadi pemisahan segmen dari batu bara dengan metal bisnis atau non batu bara. Next. Nah, ini yang mungkin yang kita kaitkan dengan judul di depan ya, Unlocking the Future. Nah, kalau kita lihat tadi saya terangkan bahwa ada bisnis di bidang coal, di bidang batu bara, di bawah Bumi Resources, yaitu ada Kaltim Prima Coal, ada Arutmin, ada Pendopo Energi Batu Bara, di mana Dan Mahendra sebagai kontraktor. Kemudian ada Minerals yang tadi kita bahas, itu di bawah Bumi Resources Minerals. Nah, kemudian next ke depan, Bumi itu akan memisahkan lagi satu lini bisnis yang dinamakan non-coal diversification, yaitu macam-macam. Mungkin di depan nanti ada tambang lainnya juga, kemudian juga ada juga satu kewajiban yang memang diperuntukkan oleh seluruh pemegang IUP khusus ya, IUPK dari semua perusahaan batubara Indonesia ya, untuk mendapatkan perpanjangan izin. Mereka wajib melakukan yang namanya diversifikasi dari batubara ya. Mungkin larinya banyakkan ke gasifikasi nantinya tentunya. Nah, ini mungkin nanti next ke depan Bumi akan memiliki satu lini divisi baru, yaitu non-coal diversification, sesuai dengan tuntutan zaman, tuntutan dari pemerintah, dan juga tuntutan dari dunia. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya cerita ya. Bumi itu sendiri dari pertama kali tadi Mas Reza Priyambada cerita diambil, Arutmin diambil tahun 2001 oleh kita, ya, kemudian KPC di 2003. Nah, kalau teman-teman lihat di sini memang produksinya sangat-sangat rendah, yaitu 23 sampai 27 juta ton per tahunnya. Begitu Bumi masuk, dan ini kita lihat peningkatan sampai pada tahun 2019 sebelum COVID, kita mampu untuk mencetak produksi sebesar 86 juta ton batu bara. Ya, yang kemudian tentunya ada kendala dengan COVID, sempat turun ke 81,78, dan sekarang mencari keseimbangan baru. Kalau dalam ekonomi bilangnya ada new equilibrium. Nah, di sinilah kita cari-cari adalah kurang lebih 72, 73, 75, 78, sekitar segitu ya. Jadi itu sesuai dengan apa yang ada dalam RKAB yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Next. Oke, guidance untuk tahun 2025, kalau teman-teman tanya, ini kita mungkin mengarahnya sekitar 79 ke 80 ya, sesuai dengan RAB ke depan ya. Mungkin cukup standar untuk jangka menengah, yaitu 1 sampai 5 tahun. Kita akan fokus di produksi kurang lebih 80 juta ton dengan harga kurang lebih 64 sampai 69, tergantung nanti ada kenaikan harga atau enggak, dengan adanya geopolitik yang cukup lumayan seru sekarang ini ya. Jadi mudah-mudahan
ada peningkatan. Mudah-mudahan kita lihat lagi nanti. Kemudian cost ya kita berusaha untuk membuat efisiensi di semua bidang produksi dan kemudian kita harapkan akan berada di level 44 sampai 46 dolar per tonnya. Ya, ini kalau kita lihat kita spread ada KPC dan Arutmin. KPC sendiri kita targetkan untuk bisa mencapai 55 juta ton, kemudian Arutmin 25 juta ton ya di tahun-tahun depan. Kemudian harga 70 juta ton, 70 juta 70 dolar per ton jika dari KPC dan 50 dolar per ton di Arutmin. Dengan cost yang KPC dan Arutmin masih cukup rendah dengan harga yang ada sekarang. Oke, next. Nah, ini tadi yang kita lihat dalam bentuk tabel, lebih mudah untuk dilihatnya. Nah, ini pendopo sendiri, di pendopo itu adalah coal mine kita yang ketiga, itu posisinya ada di Sumatera Selatan, ya, di Kabupaten Pali. Itu memang belum berproduksi, pernah berproduksi tapi sangat kecil, tidak signifikan. Tapi dia punya cadangan cukup besar, namun low-rank coal, ya, jadi itu kadar quality calorific value-nya cukup rendah. Jadi pantasnya memang untuk mine mouth power plant. Jadi bukan untuk diekspor atau memang untuk di blending ya, jadi untuk campuran blending. Nah, kalau kita lihat di KPC sendiri cadangannya masih 660 juta ton. Ya. Jadi dengan tadi rata-rata 55 juta ton produksi per tahun tanpa ada peningkatan atau ada percepatan, KPC itu sendiri masih bisa memproduksi 11 tahun ke depan dengan jumlah produksi yang sama. Begitu juga Arutmin. Ya, Arutmin juga masih ada sekitar 327 juta ton dengan produksi kurang lebih 25 juta ton, jadi masih ada kurang lebih 11-12 tahun ke depan. Nah, itu kira-kira reserve-nya. Jadi resource-nya belum kita omongin, kita baru ngomong reserve-nya. Jadi resource-nya masih banyak lagi, ya memang di sini terlihat bahwa di Indonesia itu memang batu bara memang menjadi primadona sebagai satu komoditas yang memang bisa diandalkan ya untuk penerimaan negara. Next. Nah, sebelum saya bicara mengenai operasi dan produksi dan keuangan, ini mungkin teman-teman mau lihat banyak juga pertanyaan di awal bahwa siapa sebenarnya yang ada pemilik utama dari Bumi Resources ya. Jadi kalau yang beberapa teman-teman yang udah ngikutin ya, kita ada pemegang saham utama ya. Ada dua grup ya, ada di grup Bakri dan di grup Salim yang pada tahun 2022 telah masuk ke Bumi Resources ya di grup Salim. Nah, ini kalau kita lihat di Board of Commissioner and Board of Directors, ini ada perwakilan dari masing-masing pihak ya. Jadi ada pihak dari Bakri ya. Ada Pak Andika Nuraga Bakri sebagai Presiden Direktur, dan dari perwakilan dari grup Salim ada Pak Agus Projosakino sebagai Vice President Director. Nah, kemudian ada perwakilan yang ada dari Salim dan Bakri yang memang sudah ada yang sudah lama ya, cukup lama, teman-teman juga mungkin tahu. Dan ada juga perwakilan dari komisioner, plus ada juga yang dari CIC, ya, perwakilan dari CIC. Nah, ini mungkin familiar dengan teman-teman yang di pasar saham. Ada Pak Cicip, ada Pak Anton Sianto, Pak Kanaka, Pak Didi Cahyanto, Pak Andika, Andra Yuda Bakri, mewakili kelompok usaha Bakri, dan juga Pak Tom Kerni, Jinping Ma, dan Angga Wira. Kemudian ada Pak Aga, Pak Agus, ada Pak Ageng Kanraton, Pak Pyong, Pak Edi, Pak Adrian, Andrew Beckham sebagai CFO cukup lama di Bumi, Bu Yanti juga sudah cukup lama di Bumi. Kemudian Pak Ashok Mitra, Pak Ido, Pak Rio, Pak Ingbing, dan Pak Himawan. Next.
Oke, kita sekarang bicara. Oh, sorry. Ini juga kita masukkan ini buat teman-teman. Banyak pertanyaan dari kemarin dan udah seminggu lah ya. Di pagi juga masih banyak pertanyaan mengenai pemegang utama ya saham bumi ya siapa aja. Nah, ini kita taruh 1, 2, 3, 4, 5 ya 5 yang terbesar. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat ada Mach Energy, ada Shandong Investment Corporation, ya ada TGI, ya TGI Limited, ada AG Client Assets dan Glass Trust, ya, itu minimal 2,0%, total 27,79% di lain publik. Next. Oke, ini karena banyak yang kita juga harapkan akan bisa banyak memberikan paparan mengenai ESG kepada teman-teman, tapi mungkin kalau kita paparkan data ESG itu terlalu panjang dan banyak banyak chapternya ya. Jadi ada ESG itu terkait dengan CSR, dengan community development, dengan corporate governance kita, itu terlalu banyak yang kita paparkan. Cuman di sini kita karena kita di pasar modal ya, jadi saya mungkin lebih tertarik untuk mengeluarkannya dalam bentuk berapa spending yang bumi lakukan dalam bidang ESG ya. Mungkin nanti bisa di-compare dengan karena kan sekarang masing-masing company itu memperlihatkan kondisi ESG-nya masing-masing ya, termasuk kayak Astra, Bank Mandiri ya, itu termasuk itu juga dikeluarkan semua data-data mengenai ESG. Nah, ini kalau di bumi ini saya kaitkan dengan itu ya, pengeluaran kita dalam bidang ESG itu di bulan Maret ya sekian itu totalnya 16 juta yang telah kita keluarkan dari bulan Januari sampai bulan Maret. Yang kemudian secara kumulatif secara setahun itu total yang dikeluarkan untuk CSR dan environment itu kurang lebih 75 juta dolar Amerika. Jadi kalau kita kaitkan dengan jumlah total produksi yang tadi saya paparkan di awal ya kira-kira bisa kita bandingkan 1:1. Jadi $1 untuk 1 ton produksi batu bara yang kita spending untuk ESG. Oke, next. Ya, ini awards and achievement, mungkin teman-teman juga perlu tahu ya, ada beberapa awards yang memang cukup menjadi kebanggaan untuk Bumi Resources ya, di antaranya CSR, beberapa awards di CSR kita udah dapatkan ya. Nanti kalau ada kesempatan mungkin ada beberapa profil dari KPC yang sudah kita share ke teman-teman panitia. Kemudian ada juga proper termasuk yang lingkungan ya, untuk awards untuk lingkungan ya, dari perusahaan-perusahaan tambang di seluruh Indonesia. Kemudian ada juga ya ini yang lebih seru yang di bawah ya, jadi sebagai mendapatkan penghargaan sebagai penyumbang ya, devisa dalam bentuk pendapatan non pajak ya, pendapatan non pajak bagi pemerintah. Jadi ini yang dibuat oleh Bumi Resources ya, kita mendapatkan terbesar, masih di atasnya Freeport malah ya, di atasnya Freeport Indonesia. Jadi kita tetap menjadi penyumbang terbesar dalam pendapatan negara non pajak. Oke, next. Oke, operational highlights saya agak cepat di sini karena teman-teman juga udah banyak pegang data. Ya, produksi kita menurun ya, dari dibandingkan Q1 2025 dibandingkan dengan Q1 2024 ya. Itu karena adanya banyak curah hujan ya, karena di dalam tambang itu kita tahu semua bahwa musuhnya itu adalah hujan ya, musuhnya itu adalah keadaan yang basah, di mana truk-truk itu harus berhenti dan semua operasi itu juga harus berhenti. Nah, itu jadi musuhnya tambang itu adalah hujan. Sekali hujan turun, kita harus berhenti. Nah, ini curah hujan cukup tinggi di KPC ya pada kuartal pertama, Januari sampai Maret. Nah, kemudian dalam price
Nah, ini juga teman-teman mungkin ngikutin harga apa namanya batu bara yang makin hari makin turun ya ceritanya karena banyak faktor. Ada faktor dari Cina, ada faktor geopolitik, ada faktor dari India, ada faktor energi terbarukan, ya macam-macam. Itu membuat harga batu bara kita terus menurun. Ya. Kemudian cost of produksi, kalau dilihat di sini, kita cukup banyak melakukan efisiensi, ya, dan juga ada faktor dari oil price yang turun, dan juga yang utama adalah kita mengurangi stripping ratio. Jadi ada beberapa strip ratio pada tahun lalu itu naik, dan kemudian sekarang kita tinggal menggali. Jadi tidak banyak yang kita keluarkan dalam stripping ratio. Oke, next. Oke, ini keadaan di Q1 2025. Yang ini overburden atau tanah yang dipindahkan itu total 143,4 ya, MBCM. Terus strip ratio kita menurun ya dibanding yang tahun lalu, tapi ini belum ada perbandingannya, nggak ada tabel perbandingannya. Kemudian coal mine 17,2, coal sales-nya 16,7 juta ton. Kemudian harga jual dari bumi, combine dari KPC dan Arutmin, itu kurang lebih $65 per tonnya. Ya, jadi masih di atas dari cash cost kita. Kemudian inventory yang meningkat di 2,4. Oke, next. Oke, ini dibandingkan dengan Q1 2024, ya. Kita ulang dari awal, tapi kita lihat di kotak yang bawah itu adalah kombinasi yaitu data yang data yang dikumpulkan dari KPC dan Arutmin, ya, dari dua perusahaan subsidiary kami. Ya, jadi total overburden seperti tadi kita lihat 143,4, ya, menurun dari tahun 2024 Q1, ya, menurun 20%. Kemudian strip rasionya juga menurun, tapi ya, jadi kita nggak banyak keluar dari biaya dari strip ratio dari 9,1 menjadi 8,4. Ya. Kemudian jumlah batu bara yang ditambang, ya, itu menurun 12%. Kemudian penjualan kita juga menurun 9%. Nah, FOB price, ya, harga FOB kita, harga jual kita, ya, itu menurun cukup signifikan 14%. Ya, kemudian inventory kita juga menurun. Kemudian next, ya, ini kalau dilihat dalam tabel, dalam histogram lebih mudah untuk dilihat penurunan dari tahun Q1 2024 ke Q1 2025, ya, dalam bentuk histogram lebih mudah dilihat, yaitu yang tadi yang pertama itu overburden removal, ya, tanah yang dipindahkan, kemudian jumlah produksi batu bara yang ditambang, kemudian ada stripping ratio, dan kemudian penjualan batu bara. Yang keempat-empatnya menurun dari tahun 2024 ke 2025. Ya. Oke, nanti kita bisa bahas kemudian. Next. Nah, ini kita masuk ke financials. Ya, ini juga mungkin teman-teman sudah pegang data banyak. Kemudian ini assets liabilities ini dari tahun ke tahun 2022 sampai 2025. Ya, ini Desember tahunan, dan yang terakhir itu adalah 31 Maret 2025, yaitu Q1, laporan Q1 2025. Jadi 2023 ke 2024 mengalami penurunan, 2022 ke 2023 juga mengalami penurunan, begitu juga dengan liabilities. Next. Oke, revenue kita di 2024 ke 2025 increase, ya, 12,1%, atau kurang lebih 37,8 juta dolar. 2023 ke 2024 menurun, dan kemudian gross profit kita margin increase
2024 ke 2025 dan 2023 2024 kalau teman-teman lihat itu marginnya decline. Kemudian ada profit for the year di 2024 ke 2025 itu teman-teman udah pegang datanya mungkin itu menurun 59%, 58,6%. Ya. Di 2023 ke 2024 sempat periode profit for the period itu naik 7,8%. Next. Oke, nah ini yang mungkin menarik untuk dilihat ya. Saya dengan manajemen di Bumi juga kita selalu mempromosikan ini bahwa teman-teman lihat ini loh yang kira-kira nanti akan dilakukan oleh Bumi. Ya di sini kita lihat EBITDA ya konsolidasi EBITDA bahwa nanti apa yang akan ada di Bumi ke depannya. Karena kan gini, 2060 Indonesia telah mencanangkan bahwa kita udah nggak boleh lagi ada di batu bara. Ya. Nah, jadi setiap semua perusahaan batu bara Indonesia tentunya melakukan berbagai strategi untuk tetap eksis, tetapi dengan cara mungkin ada diversifikasi tambang atau cara-cara yang lainnya. Nah, ini yang kira-kira nanti akan dikemukakan bahwa di Bumi itu nanti kita akan mencoba sampai tahun 2060 itu apa yang mesti kita lakukan. Nah, pendek kata begini, teman-teman mungkin tahu bahwa semua perusahaan harus mengurangi produksi atau profit ya atau revenue dari penjualan batu bara. Artinya produksi batu bara dipaksa untuk menurun, digantikan electricity powernya atau sumbernya digantikan oleh energi terbarukan. Nah mungkin kalau teman-teman ngikutin yang lain ya bukan hanya kita, PTBA ya Adaro, Indika ya semuanya sama. Semuanya akan membuat strategi yang memang pada akhirnya meninggalkan batu bara di tahun 2050 sampai 2060. Nah, ini yang tentunya Bumi juga terus melakukan itu. Nah, target Bumi sampai saat ini kalau teman-teman lihat di tahun 2030 ini kira-kira kurang lebih yang dari non batu bara itu yang abu-abu itu non batu bara. Itu kita mengharapkan adanya pendapatan dari non batu bara dengan batu bara itu sudah hampir sama. Ya kurang lebih 50-50 lah, 48-52 itu kurang lebih 50-50 juga kita bisa ngomong seperti itu. Apa yang kita lakukan sekarang ini adalah kita coba ya kalau misalnya kita lihat sekarang 17%. 7% dari non batu bara nih ya ini yang kita lihat adalah produksi dari BRMS karena kita konsolidasi dengan BRMS dan itu ada kita punya saham 20% di BRMS jadi ada masukan pendapatan atau profit dari BRMS tentunya. Nah, di tahun 2026 nanti ada produksi BRMS yang meningkat. Ya. Kemudian di 2027 ini sampai ke depan itu kita lihat bahwa yang abu-abu atau yang pendapatan dari non thermal, artinya non batubara, ya yang bukan batubara itu akan terus meningkat sampai nantinya di tahun 2060. Ya itu termasuk yang tadi kita ceritakan adanya non-coal business itu diversifikasi ya jadi produksi gasifikasi lah segala macam itu ada di situ nantinya kita wajib untuk menjalankan itu semua dan tentunya Bumi juga akan melirik berbagai usaha tambang lainnya ya yang bukan hanya batu bara karena kita ahlinya memang di tambang dan itu yang akan kita lakukan. Nah, itu kira-kira ini yang dari judul tadi Unlocking the Future ini yang kita akan angkat ya supaya teman-teman tahu semua bahwa kita notabene tidak akan melihat batubara ke depan itu akan menjadi penopang dari bisnis kita sendiri dan kita akan mengubah perusahaan ini ya, dengan esensinya yang tadinya batubara menjadi non batubara sesuai dengan yang dicanangkan oleh pemerintah dan dunia. Oke, next. Ya,
saya rasa itu semua pemaparan dari saya yang saya buat singkat ya, buat simple. Nah, mungkin kita diskusi. Silakan Mas Efram. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Reza atas pemaparannya di sore hari ini. Mungkin sekarang kita akan pindah langsung ke sesi diskusi atau tanya jawab. Oh, oh ya. Oke, baik. Sebelum sesi tanya jawab, kita di sini sebetulnya akan melakukan sesi foto terlebih dahulu, Pak. Oh iya iya iya. Juga. Ya, untuk Semua peserta teman-teman ya. semua yang hadir di Zoom, boleh dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Nanti akan dibantu Mbak Davis untuk melakukan screenshot. Jadi silakan untuk teman-teman untuk menyalakan kamera teman-teman biar sebagai bukti dokumentasi kita. Oke, oke, langsung kita mulai aja ya, mungkin untuk dari slide pertama. Ya, silakan. Oke, satu, dua, tiga. Kemudian dari slide kedua, satu, dua, tiga. Dan terakhir dari slide ketiga, satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua udah menyalakan kameranya. Eh, kita langsung masuk, Pak, kira-kira ke sesi Q&A. Di sini mungkin sebelum dari teman-teman saya memilih pertanyaan. Kebetulan ada juga ditanyakan di sini oleh Pak Budi. Ini pertanyaan sudah saya siapkan dari tadi juga untuk pertanyaan pembuka. Tadi siang saya ngelihat sebetulnya di berita, Pak, ada bahwa Bumi Resources mau menggelar akuisisi dengan juga menawarkan obligasi sebesar kurang lebih 350 miliar. Itu rencananya kalau dari berita yang saya baca, rencananya uang tersebut akan digunakan untuk mengakuisisi Wolfram Limited. Nah, mungkin pertanyaan dari saya kepada Bapak sebagai perwakilan dari pihak Bumi, bisa apakah bisa dijelaskan tentang kebenaran dari berita tersebut, Pak, dan juga untuk Wolfram Limited sendiri, mungkin bisa sedikit dijabarkan, Pak, itu perusahaan seperti apa dan apa yang akan rencana Bumi ke depannya terhadap perusahaan tersebut. Kurang lebih seperti itu, sih, Pak. Ya, ya, oke. Sebetulnya masih banyak diskusi yang dilakukan, ya. Jadi kami juga belum banyak bisa memberikan informasi lebih dari yang ada. Eh, tetapi nanti once semuanya sudah beres, kita akan membuat pelaporan kemudian eh, di sharing juga ke teman-teman di sekuritas dan di media. Jadi semuanya masih berlangsung dan kita akan memang tujuannya untuk Wolfram benar, tapi lebih dari apa yang kita kemukakan itu kita tidak bisa memberikan apa namanya pernyataan lebih jauh tentang itu. Ya, tapi ada semua dijelaskan tadi pagi juga ada di koran dan itu semua udah ada di dalam apa namanya prospektusnya. Oh, oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk teman-teman juga jika ada yang ingin langsung menanyakan dengan open mic bisa langsung Silakan. raise hand, bisa langsung raise hand biar nanti kita pilih untuk berdiskusi langsung dengan Pak Reza. Kami persilahkan ya teman-teman. Mungkin di sini kita akan Ya, lanjut untuk pertanyaan dari kolom komen dulu ya. Oh, ini sekalian ada yang sudah raise hand dari Mbak Novitri, ada juga pertanyaan dari Mbak Novitri di di kolom komentar. Mungkin sekalian aja ya Mbak, saya ya, izinkan untuk on Ya, mic dan sekalian ditanyakan juga yang ada di meeting chat. Terima kasih Mbak. silakan, silakan. aku langsung ya. Aku langsung aja ya. Oke. Sore Pak, aku Sore, mau sore. tanya, Ya, apa yang menjadi katalis utama valuasi ini saat ini? Ada dua pertanyaan. Yang ke satu itu. Terus yang kedua, melihat posisi keuangan bumi yang makin sehat dengan likuiditas turun signifikan, operating profit-nya sudah positif ya Pak ya, serta ya. strategi transisi jangka panjang yang ke non thermal. Menurut Bapak, apakah pasar saat ini sudah mencerminkan potensi nilai sesungguhnya dari bumi dan apakah inisiatif strategis yang akan menjadi katalis untuk
unlocking value dalam waktu dekat, Pak? Ya, terima kasih. Rita, silakan Pak. Kalau yang sekarang ya masih batu bara. Kita tetap produksi baru batu bara lah ya. Ke depan kita masih tetap batu bara. 1-5 tahun ke depan kita masih produksi batu bara. Dan pemerintah masih tetap mendukung untuk produksi batu bara, walaupun pemakaian batu bara pemakaian batu bara memang sudah ada limitnya di Indonesia. Jadi bukannya Indonesia juga mengurangi, tetapi memang sudah direncanakan sejak awal di zaman Pak SBY. Nah itu tetap harus disuplai dari perusahaan-perusahaan domestik, dan kita termasuk yang tetap memberikan suplai kepada PLN untuk produksi batubara. Jadi kita belum ada perubahan. Namun kita juga tidak melakukan peningkatan yang signifikan sebagaimana kita lihat di grafik tadi. Waktu kita tahun 2019 kita sempat 83 juta, yang tadinya di tahun 2000-an awal kita cuma 23 juta. Jadi itu signifikan sekali peningkatan sampai 60 juta ton. Nah, tapi itu tidak akan terjadi lagi di bumi karena selain dari adanya batas-batas yang dibuat oleh pemerintah dan dunia, dan kita juga membatasi untuk program lain gitu. Tapi tetap untuk saat ini adalah batu bara. Nah, untuk tahun ke depan ada kemungkinan kita untuk yang ini yang bisnis non batu bara itu kita ada pendapatan. Kalau teman-teman ikutin dari BRMS itu mereka akan produksi di tahun ini dan tahun depan, dan itu cukup signifikan jumlahnya dan akan menjadi satu sumber pendapatan di Bumi Resources sebagai induk. Nah, kemudian yang kita rencanakan juga di akuisisi tambang emas ini yang baru, itu kan ya. Jadi yang akan dibuat ini yang tadi ditanyakan oleh Mas Efrem, itu juga kita mengharapkan di tahun depan dan tahun pertama dan tahun kedua kita sudah melakukan produksi sehingga kita sudah mendapatkan revenue dari akuisisi tambang emas itu. Gitu kira-kira kalau ke depan jangka pendek. Apa sih yang katalis valuasi yang menjadi katalis utama valuasi bumi saat ini? Kalau saat ini ya semua organik, ada yang ada semuanya, semua organik semua. Jadi dari batu bara nomor 1 lah. Tetap. Evakuasi Pak ya, evakuasi Pak ya. Iya. Mudah-mudahan. Tapi semuanya udah jelas dari kuasi, jadi kemarin sudah di-approve dan kita tinggal dari sana sudah selesai semua. Jadi kita tinggal tunggu dari OJK nanti. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Mungkin kita move on ke next question ya Pak. Di sini mungkin dari pertanyaan dari Mbak Anissa dari perwakilan bisnis Indonesia di sini bisa kita diskusikan juga Pak. Di sini ada bunyi pertanyaannya, bagaimana proses kuasi reorganisasi bumi setelah mendapatkan persetujuan RUPS? Apakah kuasi reorganisasi ini memerlukan persetujuan OJK lagi? Mungkin di sini untuk lebih jelasnya pertanyaannya mungkin kurang lebih untuk proses di OJK dan di bursa seperti apa Pak untuk proses kuasi reorganisasi lagi? Masih dalam proses, kita masih nunggu, tapi semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ada rujukan dari OJK. Oke, baik. Sama satu pertanyaan dari Mbak Anissa. Satu lagi itu ada 2 pertanyaan Pak ya. Untuk rencana penerbitan obligasi, alasannya untuk menerbitkan obligasi saat suku bunga turun seperti ini nih, alasannya bisa ada apa ya Pak? Itu pertanyaan dari Mbak Anissa dari Indonesia. Pak. Kalau gini, obligasi ini sebetulnya Mbak Anissa udah kita rencanakan di awal tahun. Jadi sebetulnya itu udah memakai buku Desember kemarin harusnya. Ya. Tapi karena satu dan berbagai hal kita juga ada yang harus kita kejar, yaitu kuasi pada saat itu. Jadi ini agak terlambat dan kayak kita juga harus mengikuti dengan banyak rencana yang kita buat di dalam. Jadi akhirnya itu terlambat dan mundur ke akhirnya pakai buku yang Q1. Jadi kita nggak lihat dari adanya
perkembangan suku bunga dan kita kejar ke sana enggak. Oke, baik. Eh, Terima kasih atas jawabannya, Pak Reza. Eh, Terima kasih juga untuk pertanyaannya dari Mbak Anissa. Namun, eh, seperti dilihat waktu sudah mendekati jam 5 dan Pak Reza Wijaya dan Pak Reza Priambada juga sepertinya akan ada keperluan meeting lagi setelah ini. Jadi mungkin supaya tidak menjadi penghambat buat waktunya Iya, nggak apa-apa. Bapak berdua, mungkin Nggak bisa apa-apa. langsung Silakan. saya lempar ke Pak Reza Priambada dan untuk menyerahkan e-sertifikat yang akan kita serahkan untuk Pak Reza Wijaya sebagai perwakilan dari Bumi. Silakan Pak. Ya, intinya nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman silakan email ke saya langsung ya. Jadi silakan kita akan jawab apa pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Jadi ya ini mungkin saya bahas sedikit Mas Efram dari pertanyaan Mas Budi terakhir nih ya. Ini Oke, juga silakan tadi Pak. kita udah jawab di awal bahwa kita belum bisa mengeluarkan data-data ini karena terkait dengan adanya keterbukaan informasi yang memang kita harus berikan nanti pada saatnya. Gitu. Ya, tapi nanti kita pasti akan segera menerbitkan itu untuk teman-teman di media dan di sekuritas. Silakan. Oke, baik. Silakan Pak Reza Priambada untuk disampaikan sertifikatnya. Ya, oke, baik. Terima kasih, Efrem. Terima kasih, Pak Ahmad Reza Wijaya, untuk pemaparan yang sangat komprehensif. Tadi pertanyaan juga sudah dijawab, Pak, gitu. Ya, tentu harapan dari kami juga, ya, termasuk juga harapan dari Bapak Ibu nasabah maupun dari publik, tentu berharap kinerja dari Bumi ini kan terus menunjukkan perbaikan, inovasi, improvement juga terus dilakukan di era transisi energi ini kan gitu. Ini juga kita lihat kinerja dari Bumi juga semakin sustain sehingga bisa memberikan apa ya katakanlah benefit lah bagi para pemegang sahamnya seperti itu ya. Ya, setuju. Baik, selanjutnya untuk penyerahan sertifikat mungkin boleh dibantu dari PIS. Nah, ini kita ada ini Pak, penyerahan sertifikat Pak ya gitu secara Ya, online gitu. Mohon diterima Pak dari manajemen kami kepada Pak Ahmad Reza Wijaya. Semoga berkenan Pak untuk menyerah sertifikat ini Pak. Terima kasih ya. banyak Pak Terima atas kasih. supportnya Pak. Terima kasih. Terima kasih dari teman-teman di Reliance. Terima kasih sudah memberikan kami ruang untuk memberikan banyak informasi atau sharing informasi ke teman-teman semua di pasar. Dan kita harapkan adanya kerjasama kita lebih banyak lagi dengan Reliance Sekuritas ke depannya. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin diserahkan kembali ke Efren. Oke, baik. Terima kasih Pak Reza atas atas penyerahan sertifikatnya. Begitupun untuk Pak Reza Wijaya. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya di Terima kasih. sore hari Sama-sama. ini. Sebuah kehormatan bagi kami dari Reliance Sekuritas untuk menerima Bapak sebagai tamu kami di sore hari ini. Sangat banyak informasi yang kami terima dari Bapak. Semoga informasi yang tadi sudah Bapak sampaikan bisa bermanfaat baik bagi kami maupun bagi nasabah-nasabah kami dan semua yang hadir di webinar kita di sore hari ini. Kurang lebih begitu untuk para nasabah yang hadir dan untuk para tamu-tamu kami yang hadir yang lain. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab. Seperti yang tadi disampaikan Pak Reza Wijaya, bisa langsung di email ke email Investor Relations dari Bumi, dan juga kalau ada pertanyaan bisa juga langsung dilempar ke kami dari pihak Reliance. Reliance Sekuritas bisa melalui Instagram, bisa juga melalui customer care kami. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih semuanya atas kehadirannya di sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih, sukses selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Reza. Gitu. Tadi ada Bu Irana juga ya. Terima kasih Bu Irana. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Just hold on.